Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. الذي أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي أستغفر الله أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي أستغفر الله أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي أستغفر الله أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي أستغفر الله أستغفر الله الذي أستغفر الله العظيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Saderenge kita lanjutaken pengajian kitab hikam. Langkung rumiyin monggo muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing wekdal saat punika kita dipun karuni Allah sehat zahir lan batin sehingga kita saged rawuh wonten ing mriki majelis. Mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan sedaya pikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Khamis yang lalu kita berbicara tentang bagaimana hati bisa bersinar. Kalau gambar-gambar selain Allah terlukis di cermin hati, sehingga langkah-langkah yang harus kita lakukan antara lain melakukan mujahadah. Melakukan mujahadah sekaligus
Bisa juga kita melakukan riyadhah dengan jalan at-taubatu min jami'idz dzunub, kemudian dengan melakukan istiqomah. Yang ketiga, bersih diri dari berbagai macam penjagaan kemaksiatan baik zahir maupun batin. Pramila inggih menika monggo kita lanjutaken keterangan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Am kaifa yarahalu ilallah wa huwa mukabbalun ay muqayyadun bi syahawati nafsiyati. Am kaifa utawa hale kapriye yarhalu melaku apa ati ayyasiru tegese melaku apa ati ilallahi maring Allah. Wa huwa khali utawi ati iku mukabbalun dan cancang ai muqayyadun tegese dan cancang bisyahawati kelawan pira-pira kesenengane ati. Bagaimana hati ini bisa menghadap kepada Allah? Kalau bagaimana hati ini bisa menghadap kepada Allah padahal hati ini masih terbelenggu, masih diikat dengan syahwat, kesenangan-kesenangan yang berlebihan yang ada kaitannya dengan syahwat hati. Artinya apa? Artinya nafsu yang ada di dalam diri manusia itu harus dikendalikan. Bagaimana mungkin hati ini masih terikat, hati ini masih terbelenggu dengan kesenangan-kesenangan duniawi atau menuruti syahwat yang ada kaitannya dengan nafsu-nafsu yang ada di dalam diri manusia. Nggih boten saged. Ada yang namanya nafsu amarah. Ada yang namanya nafsu musawwilah. Ada yang namanya nafsu mutmainnah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika seseorang itu supaya hatinya menghadap kepada Allah, maka harus mampu mengendalikan syahwat yang ada kaitannya dengan berlebih-lebih untuk syahwat duniawi atau mengendalikan nafsu-nafsu amarah. Nafsu amarah napa? Nafsu yang mendorong kepada seseorang untuk berperilaku kurang baik. Lisane diarahkan untuk bermaksiat. Apa yang namanya maksiat lisan itu yang namanya ghibah. Napa ghibah toh? Rasani. Apa yang namanya al-kadzib. Al-kadzib napa toh? Berbohong.
An-namimah, mengadu domba. Al-yaminul ghamus, sumpah palsu, atau ucapan-ucapan yang bisa menyakitkan orang lain. Makanya harus menjaga lisan. Menjaga lisan dari sesuatu yang kurang baik. Kalau lisannya ini sudah dijaga hal-hal yang kurang bermanfaat, otomatis lisannya digunakan yang bermanfaat. Baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, disibukkan. Atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Atau membaca zikir, la ilaha illallah. Atau membaca Al-Quran. Atau membaca Asma'ul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil adzim. Jadi lisan ini difungsikan yang baik. Dan menjaga lisan ini dari perbuatan yang tidak baik. Ini harus dilatih. Gak dilatih mono saja. Nah, ini kan jenenge mujahadah. Jenenge riyadhah, latihan sedikit demi sedikit. Sing biasae iku ngrasani, biasae an-namimah, atau biasanya al-kadzib, atau yang al-yaminul ghamus, atau mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Dikurangi sedikit demi sedikit. Kalau mujahadah dilepas, meninggalkan ghibah, meninggalkan al-kadzib, al-yaminul ghamus, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Langsung diputus, itu namanya mujahadah. Tapi kalau sedikit demi sedikit, itu namanya riyadhah. Oh, dikurangi ghibahe, oh dikurangi namimahe. Sampai nanti sudah bisa meninggalkan semuanya. Nah, itu yang ada kaitannya dengan memanfaatkan lisan untuk ucapan-ucapan yang bermanfaat kepada dirinya. Begitu juga meninggalkan ucapan-ucapan yang bisa menjadikan hati ini menjadi kotor. Yang menjadikan hati ini menjadi kotor, itu berangkatnya antara lain dengan menjaga lisan dari perbuatan ucapan yang kurang baik, difungsikan untuk kebaikan. Ini kalau tidak dilatih, mohon sakit ya. Mohon sakit, latihan. Ini masih lisan. Ya. Makanya untuk menjaga hati dengan melakukan dua hal. Ya. Dengan melakukan dua hal. Napa dua hal niku? Dua hal niku antara lain inggih punika napa? Muhasabah. Napa muhasabah Pak? Muhasabatun nafsi. Koreksi diri. Koreksi diri. Ya, artinya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum dihitung oleh malaikat ketika kita masuk di dalam kubur. Jadi kita menjaga diri itu dengan melakukan muhasabah. Misalnya kita melakukan koreksi diri mulai pagi tadi. Mulai subuh. Kita niki jamaah mboten. Oh, misalnya jamaah, alhamdulillah jamaah.
Setelah sholat berjamaah, apakah ikut berdoa, kemudian sampai istighosah? Oh, gak ikut istighosah karena sibuk. Berarti ada sesuatu yang rugi kepada dirinya. Tapi kalau sibuk, monggo. Tapi kalau tidak ada pekerjaan yang lain, misalnya agak enggan, otomatis kita itu akan merugi. Tidak ada kegiatan di pagi hari, kita bekerja itu berangkatnya katakanlah jam 7, jam 8 mulai bekerja. Misalnya subuh, kita jamaah di masjid, jika ikut istighosa, setelah ikut istighosa, mampukah memanfaatkan setelah sholat subuh, kemudian wirid, kemudian istighosa, sampai menunggu waktu isra. Jam 5 kurang lebih 35 atau 30 berapa? Jam 6 kurang berapa? Jam 6 kurang 20 menit misalnya. Mampukah kita memanfaatkan seperti itu? Kalau kula jenengan niki mboten enten kegiatan, diupayakan. Gitu, diupayakan. Tetapi kalau ada kegiatan katakanlah jam 6 harus berangkat atau jam 5.30 harus berangkat, monggo. Tetapi kalau masih belum ada kegiatan, belum ada aktivitas, aktivitasnya itu jam 7, diupayakan. Gitu. Merubah seperti ini, mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, kalau tidak berjuang, niku mboten saged. Mboten saged to? Angel Pak to? Nate jenengan mulai sampai jam 5.35 nate. Kapan? Sering. Jadi dimulai waktu jam 6 sampai jam 5 sampai 35. Sebelum bersih-bersih. Gitu. Jam 6 lebih 35 atau lebih berapa, sesuai ada aturannya, niku diupayakan lenggah teng mriki. Nate Pak to? Jarang. Kula semerap boten enten kok. Ya dilatih. Umure jenengan pinten? Usiae pinten jenengan? 70? 70. Latihan. Dadosé materi-materi seperti ini monggo dipun praktekaken. Gitu. Panjenengan aktivitas jam pinten? Mulainya jam 6 pinten? Pun berangkat, tuh berarti tasik wonten. Oh siap-siap, noto-noto. Jadi nek latihan, insya Allah mungkin barokah. Nek gak dipentingkan, nek gak diupayakan, gimana sakit? Gitu. Memulai untuk menuju satu kebaikan kan berat. Ini manfaatnya banyak ini. Hadisnya juga ada. Nabi juga menganjurkan seperti itu. Tetapi kenapa saya ini nggak bisa? Nah, ngenteni apa wato? Nunggu apa? Nunggu mati. Gitu. Nah, itu kudu latihan. Nek gak latihan mboten saged. Kula nggih latihan kok. Harus latihan. Gitu. Harus latihan, nek mboten latihan saged. Jadi informasi-informasi, ilmu-ilmu yang diinformasikan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis dipraktekno. Misalnya menjaga lisan tadi dipraktekno. Ojo jampak ngerasani, ojo jampak ghibah, ojo jampak anamimah, ojo jampak al-kadzib. Latihan.
Supaya apa? Nggih supaya nggih barokah. Ya toh? Supaya barokah. Ya toh? Nah, jadi sedikit ilmu yang kita bahas supaya ilmu ini barokah, memberi manfaat kepada diri kita. Monggo bareng-bareng belajar. Ngenteni apa maneng wae to? Wis usia 70 wis oleh bonus pinten? Wis bonus kathah. Ya toh? Pun kantuk bonus kathah, latihan. Kula tingali sing praktek niki paling tiang 3 tok 3 sekawan. Harus ada peningkatan. Minimal lho nggih 1 minggu 1 kali. 1 bulan berarti 4 kali latihan. Engko saulan maleng ditingkatno. Saulan manen ditingkatno. Supaya ada rencana, supaya ada planning, supaya ada peningkatan amal. Itu jenengan mikir, introspeksi diri, muhasabah. Oh iya ya aku subuh apa tidak bisa mempraktekkan hadisnya Allah ini sampai waktu Isra. Ya. Kemudian setelah itu ada waktu duha. Sering melakukan sholat duha Pak toh? Belum. Latihan. Jam 9 temu di, jam 9 temu di jenengan. Jam 9 temu di. Nah, itu bersih di masjid tambah enak. Langsung mandi, sholat duha. Praktekno. Dilatih. Bersih-bersih juga membantu masjid. Sholat duha juga menghadap kepada Allah. Latihan nonton. Nopo tapi bersih-bersih beres baru niku wau. Diupayakan supaya kula jenengan ngaji teng masjid niku wonten hasile. Latihan. Terus mantun niku diintrospeksi dhewe, muhasabah. Zuhur jamaah alhamdulillah. Mantun zuhur istirahat. Asar jamaah alhamdulillah. Maghrib jamaah alhamdulillah. Isya jamaah alhamdulillah. Bengi salat malam. Itu terus. Sampai kapan? Sampai dipanggil Allah. Niku jenenge napa? Istiqomah. Ya. Niku melakukan muhasabah supaya ada peningkatan amal. Wirite ya apa? Maca selawate berapa Pak to jenengan? Maca selawat pinten? Pinten? Mboten mantu salat pinten? 100. Terus 24 jam pinten? Ditarget minimal 1000. Nek dicicil 200. Maghrib 200, Isya 200, subuh 200, zuhur 200, asar 200. Berarti jumlahnya 1000. Paling 200 paling waktu 5 menit. Ngoten nggih. Dipraktekno. Ya, tujuane kula jenengan belajar bareng-bareng teng mriki supaya ada peningkatan amal. Apa kok gak gelem, ada waktunya. Ngaji Quran nate Pak to? Maca Quran didik. Jarang. Kadang-kadang. Dibuka didik ae. 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim tutup. Nah, jadi mempraktekkan amalan-amalan hasil daripada muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspeksi diri untuk peningkatan amal. Akendi dosae ambek ibadahe. Nek akeh ibadahe ditingkatkan dan dipertahankan. Nek jek ana dosae njaluk ngapura tenang Allah. Istighfar, njaluk ngapura setiap detik, setiap saat. Iku hasilnya introspeksi diri jenenge muhasabah. Muhasabah bisa dilakukan setiap detik, setiap jam, setiap tengah hari, setiap sore, setiap malam, setiap pagi. Koreksi dewe. Merenung. Tafakur jenenge. Ingkang nomor kali, yang nomor 2,
untuk menjaga taubat. Yang pertama niku wau jenenge introspeksi diri, muhasabah. Ingkang nomor kali inggih punika menjaga 7 anggota niku wau. Lisane dijaga, mripate dijaga, telingae dijaga, kedua tangane dijaga, kedua kakike dijaga, perute dijaga, pintu depan dijaga. 7 anggota. Niku dijaga. Jadi menjaga at-taubatu min jami'idz dzunub dengan melakukan introspeksi diri setiap jam atau setiap setengah hari, mengevaluasi amale. Nek apik ditingkatno, dipertahankan, nek ana eleke ngapura dening Allah. Yang ingkang nomor kali menjaga meripat, lisan, telinga, kedua tangan, kedua kaki, perut, pintu depan dan pintu belakang. Niku kudu dijaga. Karena napa? Karena sumbere hati seseorang niku menjadi gelap, hati tidak bercahaya, antara lain gini gua. Engko wonten pertanyaan, silakan. Monggo, Pak. Nggih. 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 Pertama amaro, ya mutmainnah. Jadi nafsu amaro, nafsu setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun berada, manusia selagi masih hidup mendorong kepada seseorang untuk bermaksiat. Kate sholat duha males, kate sholat bengi males, kate wirid males, kate sholat menunggu isyraq males, ya toh, kate minta maaf sampai wong malu, kate tobat meneh-meneh, kate jamaah ngenteni nek wis pensiun, kate ngene, nah niku jenenge nafsu amarah. Setiap detik, setiap saat selagi manusia itu masih hidup didorong untuk berperilaku maksiat baik zahir maupun batin. Yang nomor 2, nafsul mutmainnah. Napa nafsul mutmainnah ini? Nafsu yang tenang. Kenapa nafsu niku kok tenang? Karena dibimbing dengan iman. Salate tenang karena dia punya keyakinan dan keimanan. Ngajine rutin karena punya keyakinan dan keimanan. Gelem ambek wong api menghormati karena punya keyakinan bahwa menghormati seseorang itu adalah harus dilakukan. Ya toh? Mencontoh, menteladani kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nafsul amaro, nafsul mutmainnah. Ya, niku jeneng nafsu yang ada di dalam diri saya sendiri. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia dimasukkan 2 hal, fujur atau nafsu amarah. Kemudian yang nomor kali takwa, nilai-nilai kebaikan. Jadi manusia itu ada nilai-nilai kebaikan yang disebut dengan takwa, ada nilai-nilai keburukan yang disebut fujur atau nafsu amarah. Makanya setiap detik, setiap saat harus berjuang. Harus mujahadah melawan hawa nafsu setiap detik, setiap saat, kapanpun dan dimanapun berada. Wonten malih, monggo. Nggih. Salat tasbih, gitu. Nggih biasa, gitu. Malam bisa, pokoknya malam hari. Marisa juga bisa. Ya, salat tasbih bisa dilakukan pokoknya malam hari. Niatnya biasa. Ya toh? Baca tasbih sebelum misalnya setelah baca surat, ya toh, misalnya sholat 2 rakaat, setelah membaca surat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar.
kurang lebih 20 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu setelah membaca surat. Ya, kemudian rukuk, setelah baca rukuk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Misalnya 15 kali. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu bil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Sujud juga begitu setelah membaca surat sujud subhanallah membaca tadi. Duduk. Terus di antara sebelum berdiri ya toh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Rakaat pertama seperti itu dan rakaat kedua seperti itu. Ya toh, dilatih ya toh, salat tasbih, salat tahajud, salat taubat, salat tahajud, salat tasbih melihat kondisinya. Ya. Wonten pertanyaan? Oke, silakan. Ada kemiripan antara uzlah dan riyadhah. Uzlah niku kalau riyadhah gitu, melatih diri. Melatih diri napa? Melatih diri misale jaga lisan. Biasae ngomong goro meneng. Biasae riba gak gelem. Nah niku jenenge uzlah. Niki jenenge napa wau? Riyadhah. Ana uzlah jasmani, uzlah rohani, uzlah jasmani dan rohani. Nyepi. Kemarin kan wonten sejenenge uzlah, terus yang nomor 2 napa? Riyadhah, antara riyadhah ada kemiripan. Kalau riyadhah niku melatih diri, ada kemiripan. Kalau uzlah menjaga diri, misalnya uzlah zahir otomatis mendel. Gitu. Mendel. Tambah riyadhah nggih melatih ada kemiripan. Riyadhah adalah menjaga, jangan sampai begitu. Kalau uzlah menyepih, ya toh, baik zahir maupun batin atau batin itu atau zahir itu ada kemiripan. Nggih. Ada apa toh? Ada pertanyaan? Nggih. Sembahyang malam Nggih. Nggih. itu dirasakan 2 rakaat. Nggih. Suratnya yang kita baca itu cuma surat Ikhlas 10 kali. Nggih. Terus rakaat kedua itu surat Qul a'udzubinas 10 kali. Bagaimana? Mboten napa. Mboten napa. Kita dikirnya itu ada dari Imam Ghazali. Nggih. Itu 1000. Dikir napa? Namanya itu sesuai dengan harinya. Misalkan hari ini membaca. Mboten napa-napa. Yang penting mudawamah. Napa mudawamah itu? Terus menerus, sedikit tapi terus menerus, tapi ditingkatkan. Misalnya sholat tahajud wingi 4 rakaat. Sesuai ditingkatkan menjadi 8 rakaat. Sesuai ambek wiritire menjadi 13 rakaat. Sale witire. Tapi tidak hanya tahajud saja 2 rakaat habis itu Kurang, Mbak To. Kurang. Betul apa sedikit-sedikit latihan. Tapi ditingkatno nggih. 2 rakaat apa nek bisa ulan 3 petang rakaat sak ulan sekali 8 rakaat ditingkatno ya. maksimum sampai 13 rakaat sampai witir. Kali witir. Witir bisa juga 3, bisa juga 1. Nah, nggih. Makaten buki-buki dados ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.